Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, kita satukan hati, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat biasa, hal yang sangat wajar, dan hal yang sangat lazim ketika seseorang mengekspresikan perasaan, pikiran, keadaan yang dia hadapi dengan sebuah nyanyian. Bahkan boleh kita melihat zaman sekarang ini dari sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh penyanyi. Kita akan melihat perasaan atau situasi yang dihadapi oleh pencipta lagu tersebut. Karena memang benar sebuah nyanyian terbentuk oleh karena kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika seseorang sedang bergumul, dia menyampaikan pergumulannya lewat sebuah nyanyian. Ketika seseorang sedang bersuka cita, dia menyampaikan rasa sukacitanya dengan sebuah nyanyian. Bahkan baru-baru ini saya melihat di mana seorang penyanyi terkenal Indonesia yaitu Judika. Dia menyanyikan sebuah lagu yang sebenarnya bukan dia yang menciptakan, tapi orang Indonesia Timur. Nah, orang Indonesia Timur yang menciptakannya tersebut berusaha menyampaikan isi hatinya, kekecewaannya terhadap pasangannya. Maka ketika rasa kecewanya tidak bisa langsung diucapkan kepada orang yang ditujukan, maka dia menyampaikannya dengan sebuah nyanyian. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pemazmur memberitakan kasih dan kesetiaan Tuhan lewat nyanyian syukur di dalam Mazmur pasal 92 ini. Nyanyian syukur bukan hanya sekedar bagaimana dia bersyukur, tapi nyanyian syukur yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan ada sebuah pesan tertentu yang mana pemazmur ingin mengumandangkan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Sukacita
dan sorak-sorai atas pekerjaan, perbuatan, dan rancangan Tuhan menjadi sebuah alasan pemazmur dalam mempermuliakan Tuhan, dalam menyampaikan nyanyian syukur ini, yaitu yang terdapat dalam Mazmur pasal 92 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bernyanyi menolong pemazmur, menghayati tantangan dan ancaman kejahatan yang dihadapinya, di mana pemazmur senantiasa hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di mana pemazmur mengajak supaya semua orang juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mazmur pasal 92 sering disebut Mazmur hari Sabat, di mana memang Mazmur 92 ini sering sekali dinyanyikan oleh orang Israel pada hari Sabat, di mana orang Israel akhirnya menyadari di dalam satu minggu, satu pekan yang sudah berlalu, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyertai mereka. Maka mereka bersyukur atas pertolongan Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan lebih seksama pesan daripada Mazmur 92 yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Di dalam ayat yang kedua, dalam firman Tuhan ini dikatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Baik, perkataan adalah baik menunjukkan sebuah kesadaran akan kebaikan Tuhan. Sebuah pengakuan yang begitu luar biasa, di mana pemazmur tidak bisa menerjemahkan atau tidak bisa lagi berkata-kata atas kebaikan Tuhan itu. Maka dia hanya mempermuliakan Tuhan lewat nyanyian yang disampaikan. Dalam ayat yang ketiga dia katakan juga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kesetiaan Tuhan terus terjadi, terus terlaksana siang dan malam. Penyertaan Tuhan terjadi 24 jam. Maka pemazmur mempermuliakan Tuhan dengan sebuah kesadaran yang benar. Dengan nyanyian yang begitu luar biasa, dia mengajak setiap orang untuk tetap mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, hidup karena percaya bukan karena melihat. Yang pertama, firman ini mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang percaya juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dijaga oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dilawat oleh Tuhan. Maka kepercayaan kita atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Seharusnya itu membuat kita mengkumandangkan nyanyian-nyanyian terbaik bagi Tuhan. Bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, dia senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang dia miliki, atau dengan nyanyian-nyanyian yang begitu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita juga mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya itu dia akan senantiasa di dalam kehidupannya memberitakan kebaikan Tuhan siang dan malam. Kalau Tuhan memberikan kebaikan kepada kita siang dan malam, maka kita juga harus memberitakan. Artinya harus menyampaikan kepada setiap orang atas kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan yang sudah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dijadikan menjadi anak yang dikasihinya. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima oleh penebusan Kristus, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima,
atas keselamatan itu, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, menjamin kehidupan yang kekal bagi kita. Itu yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Itu yang harus kita kumandangkan kepada setiap orang. Namun sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang habis energinya, habis pikirannya, hanya memikirkan kebencian-kebencian yang ada. Hanya memikirkan amarah-amarah yang ada. Hanya memikirkan kegagalan-kegagalan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita langsung berhasil semuanya. Jauh dari kegagalan tidak demikian Bapak Ibu. Tapi firman ini mau mengajak kita. Di dalam kegagalan sekalipun Tuhan nyata di sana. Tuhan berotoritas di sana. Tuhan bekerja di sana. Tuhan ada di sana. Maka penyertaan Tuhan itu harus benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan. Dan itu yang harus kita beritakan kembali Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga pernah melihat acara Indonesia Idol. Pada saat audisi, ada salah satu peserta. Ketika dia tampil di depan dewan juri yang pada saat itu, salah satunya adalah Ahmad Dhani. Maka si peserta ini ditanya mau menyanyikan lagu apa. Dia katakan mau menyanyikan lagu ciptaanku sendiri. Dia menciptakan lagu untuk orang yang dikasihinya. Maka dewan juri mempersilahkan dia bernyanyi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi pada saat itu, lagu berhasil dia sampaikan, dia nyanyikan. Tapi pesan lagu tidak sampai. Kenapa? Karena memang secara kualitas suara 11-12 dengan saya sendiri. Artinya suaranya pas-pasan, saya lebih pas. Nah, tapi walaupun demikian, Ahmad Dhani pada saat itu menawar lagu yang diciptakan tersebut, membelinya. Dan akhirnya si pencipta lagu mengizinkannya. Namun setelah diaransemen ulang seorang musisi senior di Indonesia, Ahmad Dhani, maka lagunya menjadi populer. Pesan lagunya sangat baik. Pesan lagunya sangat original dikatakan. Nah, apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu? Yang mau kita lihat sebenarnya di sana, mungkin kita semuanya tidak sama untuk bisa bernyanyi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bernyanyi untuk Tuhan, maka Tuhan pasti menerima. Entah suara kita fals, entah suara kita tidak benar dan lain sebagainya. Tapi ketika nyanyian yang kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh pengharapan, maka Tuhan akan menerimanya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya. Karena Tuhan yang kita akui. Dan karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan Tuhan yang melihat dari sebuah kualitas suara. Tapi dia akan senantiasa menerima kita, mengasihi kita. Bahkan dengan segala kekurangan kita, dengan segala keberdosaan kita sekalipun, dia sudah menyelamatkan kita. Yang terpenting adalah apakah kita mau senantiasa mempermuliakan Tuhan? Apakah kita mau bernyanyi bagi Tuhan? Itu yang terpenting bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini yang harus kita jalani, yaitu hidup dengan percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita melihat Tuhan secara fisik, tapi kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Maka karena kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, maka mari kita muliakan Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Dia. Mari kita
bersyukur kepadanya. Mari kita mengakui akan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihiku, bahwa Engkau adalah Allah yang mengangkatku, bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar peduli di dalam kehidupanku. Bahkan Engkau adalah Allah yang benar-benar menyelamatkan hidupku. Maka pengakuan-pengakuan seperti itu harus kita sampaikan kepada Tuhan sebagai bentuk bahwa Tuhanlah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Benar Tuhan, bahwa kami akan mempermuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.